Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini saya akan menceritakan film horor Korea yang dirilis pada tahun 2020, Hotel Lake. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Yumi yang berniat menitipkan adik tirinya ke tempat teman ibunya. Tempat tersebut merupakan sebuah hotel yang sudah tidak beroperasi lagi. Di sanalah banyak kejadian aneh dan menyeramkan, bahkan terkuak banyak fakta menyeramkan. Lantas, apa saja hal menyeramkan yang akan terjadi pada Yumi dan adiknya? Baiklah, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Di awal kisah, terlihat seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di tengah kegelapan. Dengan ketakutan, ia seperti sedang bersembunyi dari seseorang. Tiba-tiba, dan kisah pun dimulai. Seorang wanita bernama Han Yumi, kita panggil saja Yumi, sedang mengamati seorang anak di ruang kelas. Lalu ia dipanggil oleh kepala panti. Diketahui ibu Han Yumi telah meninggal. Orang tuanya telah bercerai saat ia masih kecil. Dia tidak mengetahui banyak tentang ibunya. Ibunya lalu menikah lagi dan lahirlah Jiyu. Anak kecil yang ia lihat tadi di kelas, yang artinya Jiyu adalah adik tiri Yumi. Jiyu diketahui memiliki imajinasi yang tinggi, namun kemampuan berekspresi sangat rendah. Karena imajinasinya tersebut, ia sering disangka suka berbohong. Saat akan pergi ke rumah teman ibunya, Yumi yang sedang menyetir terkejut ketika melihat seorang wanita yang tiba-tiba kepalanya terputus. Sepertinya wanita ini adalah wanita yang berjalan di kegelapan malam tadi. Ia pun memberanikan diri keluar dari mobil. Wah, berani sekali. Ia berlari mencari wanita tersebut, tapi wanita itu menghilang. Namun di kejauhan wanita tersebut terlihat kembali dengan kepala utuh. Yumi tanpa ragu menghampiri. Namun wanita tersebut menghilang lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat teman ibunya yang ia panggil Bibi. Sang Bibi bernama Seon, tapi kita panggil saja Bibi ya, biar gak ribet. Sang Bibi terlihat sangat ramah. Yumi berniat menitipkan Jiyu karena ia harus mendapatkan pekerjaan sebelum ia sepenuhnya mengadopsi Jiyu, agar kehidupan mereka lebih terjamin. Kalau ada yang tanya bapaknya Jiyu mana? Kalau dari percakapan Yumi dan Jiyu, sepertinya ayahnya tidak mau bertanggung jawab. Diketahui si Bibi memiliki seorang anak lelaki bernama Sangwoo yang sedang sekolah di Australia. Jiyu sedang menelusuri rumah besar yang ternyata adalah hotel. Ia melihat ada sebuah bola yang seperti sengaja digelindingkan ke arahnya. Lalu ia dihampiri oleh Yumi. Yumi masuk ke sebuah kamar. Terlihat seperti ada kenangan di dalam kamar itu. Ia pun membuka sebuah kotak dan di sana ia melihat dirinya yang masih kecil menaruh kotak tersebut ke dalam lemari. 언니, 겨울방학 때 다시 올 건? Yumi mewanti-wanti Jiyu untuk jangan pernah ke kamar itu lagi. Mereka pun menuju kamar yang telah dipersiapkan untuk mereka. Tiba-tiba, Jiyu mengajak Yumi bermain petak umpet. Yumi mencari kebingungan sampai akhirnya ia bertanya kepada seorang pelayan yang ketus dan terlihat aneh. Jiyu yang bersembunyi di bawah troli melihat seorang wanita berseragam pelayan, namun belum diketahui manusia atau roh. Tapi Jiyu tetap saja ketakutan dan berlari. Ia dikejutkan oleh sang Bibi. Bibi yang tadinya terlihat ramah, namun sekarang terlihat memperlakukan Jiyu dengan berbeda. Yumi masih mencari Jiyu. Nampak sesosok wanita yang berdiri di pojokan. Dan lagi-lagi tanpa takut ia menghampiri dan menyalakan lampu. Tapi ia sedikit terkejut ketika sosok itu menghilang. Sang Bibi memiliki hobi merangkai, mengganti warna, serta mengawetkan bunga. Saat sedang mengobrol, datanglah seorang detektif. Ia dipanggil Detektif Oh. Detektif mendapat panggilan dan mendapatkan kabar bahwa ada seorang gadis yang menghilang. Suatu hari, Yumi mengajak Yuji pergi ke taman bermain. Saat Yumi akan memotret Yuji, terlihat Yuji sedang berbicara sendirian. Selesai bermain, Yumi bertanya kepada Yuji, ia sedang berbicara dengan siapa? Yuji berkata, ia berbicara dengan seorang bibi, dan bibi itu menyukainya. Bibi yang tidak kasat mata ini terlihat begitu baik kepada Jiyo. Jiyo berkata ia tidak suka dengan bibi yang ada di hotel. Kelihatannya bibi yang asli manusia lebih menyeramkan ya.
Yuji sangat senang bermain petak umpet. Ia kembali mengajak Yumi bermain. Saat itu terdengar ada suara lain selain suara Yuji. Bahkan samar-samar ia melihat bayangan seorang wanita. Ketika membuka kain, tiba-tiba ia sudah berada di suatu tempat yang gelap dan mendengar suara-suara aneh. Anehnya lagi, di sana ada stasiun bus yang ketika didekati, terlihat seorang wanita. Dan ia pun terbangun. Di sana hanya terdapat seorang pelayan. Pelayan tersebut bernama Yerin. Ia sedang mabuk dan berkata bahwa hanya ia yang bertahan karena dibayar cukup tinggi, sedangkan pegawai lain tidak ada yang bertahan lama. Ia berkata di hotel ini terdapat hal yang sangat aneh, terutama di ruang 405. Flashback, saat ia akan membersihkan kamar, ia melihat ada seorang wanita yang ia kira pegawai baru. Ia melihat wanita itu memasuki sebuah kamar. Tanpa curiga, ia pun mengikutinya. Namun saat ia melihat di kaca, diketahui wanita itu ternyata adalah arwah pelayan yang meninggal gantung diri di kamar 405. Arwah wanita itu ternyata dulunya adalah teman dari si Bibi. Yerin berkata wanita tersebut diperlakukan dengan baik saat dibutuhkan, namun dibuang saat tidak dibutuhkan lagi. Hal ini membuat Yumi terlihat sangat marah dan tidak ingin mendengar kata-kata aneh dari Yerin. Namun Yerin menduga Yumi adalah anak dari arwah wanita tersebut. Yumi kembali ke kamar dan mencari Yuji. Ia melihat pintu lemari sedikit terbuka. Ia melihat gambar dirinya dan Yuji yang sedang bergandengan tangan. Ada pula gambar wanita lain berpakaian putih dan beberapa orang lagi seperti telah terbunuh. Scene berpindah ke Yerin yang tengah mabuk. Tiba-tiba lampu menyala. Dengan penasaran, ia menyusuri lorong dan sampailah ke ruangan gelap. Anehnya, terlihat begitu banyak darah mengalir. Bukannya ketakutan, ia malah tertawa dan berkata akan mengungkap sesuatu. Namun, tiba-tiba pintu tertutup. Entah siapa yang menguncinya di sana. Yumi yang masih mencari Yuji akhirnya menghampiri kamar 405. Lampu tiba-tiba menyala. Boneka kelinci juga telah rusak. Yumi marah karena Yuji telah masuk ke sana dan menuduhnya merusak boneka kelinci itu. Namun Yuji berkata bukan ia pelakunya. Karena tidak terima dituduh, ia pun berontak. Yuji berkata ia menyukai Bibi yang tinggal di kamar 405 yang ternyata itu adalah kamar ibu mereka dulu saat masih hidup. Yuji mengatakan hal yang membuat bulu kuduk merinding. Saat Yumi berbincang dengan sang bibi, Yumi berkata ibunya depresi karena ulah dari ayah Yuji, dan kemudian ibunya meninggal bunuh diri. Yumi yang berencana akan meninggalkan Yuji malam itu, di tengah perjalanan mendapat kabar bahwa Yuji menghilang, begitu pula Yerin sang pelayan. Yumi yang panik bergegas mencari Yuji di taman bermain. Sekilas ia melihat seorang wanita yang ia duga itu adalah ibunya membawa Yuji pergi. Namun yang ia lihat ternyata itu adalah dirinya saat kecil. Dan ia pun terbangun. Pas lagi merem melek, ia dikejutkan dengan Yuji yang bolak-balik di depan pintu dan berlarian di koridor. Terlihat Yuji duduk di kamar 405 dan ia pun terbangun lagi. Tiba-tiba muncul si Yerin dengan make up dan bergaun merah mengatakan hal-hal aneh. Yumi mengikutinya dan masuk ke dalam kamar Yerin. Namun ternyata Yerin ditemukan tewas tergantung, dan kali ini bukan mimpi. Namun lagi-lagi 목격자는 Yumi pun terlihat linglung dan syok. Di malam hari saat sedang tidur, ia dikejutkan dengan TV yang sedang menyala. TV itu menyiarkan hal yang pernah terjadi pada diri Yumi, sampai akhirnya TV itu berubah menjadi monitor CCTV yang memperlihatkan dirinya sendiri. Lalu Yumi yang kesal kepada arwah ibunya berteriak dengan kesal di depan pintu kamar ibunya. Yumi pergi ke kantor polisi. Di sana ia mengatakan bahwa arwah ibunya lah yang menculik Yuji. Tentu polisi tidak percaya. Polisi berhasil mencari tahu asal-usul Yumi. Ternyata ia dalam kondisi yang harus selalu minum obat karena sering berhalusinasi. Bahkan polisi balik bertanya keberadaan Yuji padanya.
Saat akan berjalan pulang, Yumi bertemu dengan seorang anak lelaki. Ia terkejut ketika anak tersebut menanyakan Yuji. Yumi mengajak anak tersebut kembali ke hotel. Akhirnya diketahui alasan matanya ditutup sebelah. Ia menggunakannya untuk membantu Yumi mencari Yuji, sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan. Anak ini berbicara dan mewawancarai yang tak kasat mata. Tiba-tiba tongkatnya bergerak liar seperti sedang menggambar kotak hitam. Ia dicekik lalu diseret. Tiba-tiba, anak ini memperingatkan Yumi untuk segera pergi sebelum semua menjadi lebih buruk. Saat Yumi berada di kamar, lukisan di atas tempat tidurnya terjatuh dan terlihat gambar kotak hitam sama seperti yang digambar oleh tongkat anak tadi. Yumi pergi ke suatu tempat. Ia menemukan kertas pencarian orang. Ia pun pergi mencari tahu. Rumah ini adalah rumah Eun-kyung, gadis yang hilang. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata ada keterkaitan antara Eun-kyung, ibu Yumi, dan sang bibi. Di sana terkuak kisah sang bibi dan anaknya, di mana anak bibi yang dikirim untuk sekolah ke luar negeri telah lama kembali. Ia mengalami depresi dan tidak dapat disembuhkan, sampai pada akhirnya si anak gantung diri dan meninggal. Yumi kembali ke hotel dan mengambil kunci untuk masuk ke sebuah ruangan yang terdapat monitor CCTV. Ia berhasil menemukan ruangan tersembunyi. Di dalamnya semua masih tertata sangat rapi seperti ada yang tinggal di sana. Yumi melihat ada seorang lelaki yang memakai topeng kelinci dan di luar, Detektif O melihat ada pintu yang terbuka dan masuk ke ruangan yang sama dengan Yumi. Tiba-tiba ada suara aneh dan ternyata Jiyu yang sedang menjedutkan kepalanya. Ternyata di balik tembok papan tersebut ada mayat orang. Akan tetapi, sang bibi menusuk detektif hingga meninggal. Bibi pun mengikat Yumi. Ternyata mayat lelaki tadi adalah Sang-woo, anak si bibi. Ia tidak terima anaknya telah meninggal. Di sini terkuak fakta bahwa ibu Yumi meninggal karena dibunuh oleh sang bibi dan membuatnya seakan-akan ia bunuh diri. Bahkan sang pelayan pun ternyata dibunuh olehnya. Pembunuhan kepada ibunya Yumi terjadi karena ibunya melihat si bibi membunuh wanita yang ternyata adalah Eun-kyung. Ibunya akan melapor polisi pada saat itu, namun hal mengenaskan itu pun terjadi. Si bibi berhasil menyuntik Yumi. Yumi yang telah bersimbah darah duduk berhadapan dengan mayat Sang-woo. Beruntung ia berhasil bangkit dan ia pun melepaskan Yuji. Saat akan keluar, sang bibi berusaha menikam Yumi. Pergulatan pun terjadi. Ada kekuatan supranatural yang menggerakkan bros burung ini hingga bisa bergerak sendiri dan berhasil diambil oleh Yumi. Ia pun menusuk sang bibi. Ia lolos dari kematian. Sepertinya arwah ibunya lah yang telah membantunya. Di akhir cerita, sang bibi yang sudah mendekati ajal berhalusinasi melihat anaknya hidup kembali. The end. Nah, gimana menurut kalian? Apakah si bibi jadi psikopat karena depresi dengan kematian anaknya? Komen di bawah ya. Film ini menyajikan banyak scene yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dan misteri yang ada di dalamnya pun dikemas dengan sangat baik. Oke lah, sekian alur cerita film Hotel Lake. See you on the next video. Ciao!